Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, anak Bu Guru ternyata sudah pandai menjawab salam. Nah, hari ini Bu Guru mau bercerita tentang tema binatang. Wah, kira-kira binatang apa ya yang mau Bu Guru ceritakan? Siapa yang mau mendengarkan cerita? Saya juga Bu Guru. Wah, sebelumnya Bu Guru mau kenalin nih. Kita hari ini bercerita ditemani oleh dua sahabat kita. Namanya siapa ya? Kita tanya yuk. Namanya siapa? Kenapa? Malu Bu Guru. Jangan malu. Anak yang pintar itu dia pemberani, jangan takut. Ayo. Halo, namaku Kani. Umur saya 3 tahun. Saya sekolah di kelompok bermain. Ini lagi siapa namanya? Halo teman-teman, salam kenal. Namaku Faisal, umurku 6 tahun. Aku sekolah di kelompok B. Hai. Ayo teman-teman, kita dengarkan cerita Bu Guru yuk. Nah, cerita Bu Guru hari ini sesuai dengan tema pembelajaran kita, yaitu dengan tema binatang. Nah, binatang apa ya kira-kira? Siapa yang bisa tebak? Binatang apa yang ukurannya kecil? Semut! Belum. Dengarkan dulu pertanyaannya ya. Dengarkan baik-baik dulu. Binatang apa yang berwarna hitam, ukurannya kecil, punya kakinya 6 dan dia punya jaring. Laba-laba! Ya, betul sekali. Ternyata laba-laba. Anak-anak Bu Guru di rumah pasti tahu kan apa itu laba-laba? Nah, kira-kira laba-laba itu seperti apa ya? Nah, laba-laba itu dia berwarna hitam, punya kakinya 6. Nah, laba-laba dia bisa membuat rumahnya sendiri atau sarangnya sendiri. Nah, rumah laba-laba itu terbuat dari jaring laba-laba. Jaring laba-laba itu terbuat dari benang sutra. Kok benang sutra sih Bu Guru? Iya, benang sutra itu terdapat di dalam perut laba-laba itu sendiri. Wah, ternyata hebat ya laba-laba, bisa bikin rumah sendiri dari perutnya. Wah. Nah, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu laba-laba. Ayo teman-teman, kita nyanyi dulu. Laba-laba kecil naik pohon tinggi. Hujan turun, laba-laba tergelincir. Matahari muncul, dahannya kering. Laba-laba kecil naik pohon lagi. Nah, sudah siap mendengarkan cerita? Duduk rapi, dengarkan baik-baik. Siapa yang anak pintar duduk rapi? Siapa yang anak cerdas duduk rapi? Rapi. Siapa yang anak pintar? Siapa yang anak hebat? Siapa yang baik hati duduk rapi? Nah, hari ini Bu Guru akan bercerita dengan judul Al-Ankabut, si laba-laba yang baik hati. Pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah ada seekor laba-laba yang tinggal di Gua Sur. Gua Sur itu terletak di kota Mekah. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menemui Al-Ankabut, si laba-laba. Wahai laba-laba, nanti akan ada 2 orang terpercaya yang akan datang ke gua ini. Kamu ditugaskan oleh Allah mempunyai misi rahasia untuk menyelamatkan mereka. Ucap malaikat kepada laba-laba. Baiklah, kira-kira
Tanya laba-laba kepada malaikat. Kedua orang itu ialah baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bersembunyi di gua ini untuk menghindar dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh mereka. Lalu, tugasmu apa? Tanya laba-laba. Tugasmu adalah membuat sarang yang tebal. Kamu harus mengerjakannya dengan tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, nanti orang kafir itu akan datang ke gua ini dan menangkap Nabi Muhammad SAW dan membunuhnya. Baiklah, aku siap melaksanakan tugas. Sambil menunggu kedatangan Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, laba-laba mempersiapkan dirinya, mempersiapkan tenaganya untuk memintal sarangnya. Biasanya, satu jaring dia memerlukan waktu selama 4 jam. Namun kali ini, laba-laba harus lebih cepat daripada itu karena dia tidak punya banyak waktu. Dan akhirnya, laba-laba pun mencoba memintal dan membuat jaring. Baru 1 jaring dibuatnya, dia sudah merasa letih, lesu, dan akhirnya dia terlelap. Dia ternyata tertidur, kawan-kawan. Sesampainya Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq di gua sur yang gelap gulita, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, tenang, jangan kau takut. Sesungguhnya Allah bersama kita," kata Rasulullah SAW. Mendengar suara lembut itu, laba-laba terbangun. Siapa ya mereka itu? Suaranya lembut sekali. Ketika mereka masuk ke dalam gua, mereka pun tidak mengganggu tidurku dan juga tidak menghancur sarangku. Bisa jadi mereka itu adalah yang disebutkan oleh malaikat tadi. Mereka adalah 2 orang terpercaya yang harus aku lindungi, gumam laba-laba. Dan akhirnya laba-laba pun bergegas beranjak dari tempat tidurnya untuk memintal sarangnya. Memintal dengan cepat laba-laba memintal. Terdengar sayup-sayup suara kuda, dan ternyata itu adalah rombongan orang-orang kafir Quraisy yang ingin mengejar Rasulullah SAW. Mendengar suara itu, laba-laba akhirnya lebih bersemangat lagi. Dia meminta dan terus meminta dengan cepat, dan akhirnya laba-laba dapat menyelesaikan sarangnya yang tebal menutup gua tepat waktu. Ketika rombongan orang-orang kafir Quraisy tiba di gua sur, mereka mencari jejak baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar di sekeliling gua sur. Ayo kita cari, jangan sampai Muhammad lolos. Kita harus segera menemukannya dan memenggal lehernya, kata orang kafir itu. Mereka telah mencari Nabi Muhammad dan Abu Bakar di sekeliling gua sur. Namun akhirnya mereka curiga bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar berada di dalam gua tersebut. Lalu akhirnya mereka mendatangi mulut gua. Ditolehnya ke kiri, ditolehnya ke kanan. Nampak tidak ada orang di dalam sana. Dan sepertinya tidak ada orang di sini. Lihat saja, sarang laba-laba yang tebal di muka gua ini itu bertanda bahwasanya laba-laba ini sudah lama di sini. Seandainya ada orang yang masuk, berarti sarang laba-laba itu akan hancur. Tidak ada terlihat orang di sini. Sangat tebal sekali. Iya ya, tidak mungkin ada orang di sini.
tidak berapa lama, akhirnya mereka pergi meninggalkan gua sur. Ketika mereka melihat sarang laba-laba yang tebal di muka gua, mereka mengira bahwa sarang laba-laba itu sudah lama. Dan akhirnya mereka pun mengira tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua itu tadi. Atas pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, laba-laba yang lemah tadi mampu menjadi benteng dan pelindung baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan sarang laba-laba itu tadi berhasil menjadi tipu daya orang-orang kafir Quraisy. Hingga akhirnya Rasulullah dan sahabatnya itu selamat dari kampungan orang-orang Quraisy. Kisah ini diambil di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut yang artinya laba-laba, ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Jikalau mereka mengetahui. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah meskipun sarang laba-laba atau rumah laba-laba itu tadi dia lemah, rapuh, mudah hancur, namun ketika Allah memerintahkan dia membuat sarang dan akhirnya sarang itu mampu menjadi pelindung baginda Nabi Muhammad SAW, itu artinya sesungguhnya tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Al-Ankabut, si laba-laba yang baik hati. Nah, jadi anak-anak Bu Guru bisa mengambil inspirasi dari seekor laba-laba tadi, bahwa kita harus menjadi orang yang baik hati, suka menolong, percaya diri, dan optimis. Nah, cukup sekian kisah dari Bu Guru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.